Coba hormatnya luar biasa istri ini. Kalau hierarki ini dipakai, saudara, rumah tangga itu menyatakan kemuliaan Tuhan luar biasa. Katakan apa? Hierarki keluarga jangan dibolak-balik. Lagi sekali selemah-lemahnya suami, istri, hormatilah dia tetap kepala, pengambil keputusan dalam keluarga. Maka itu manual dipakai oleh Tuhan. Ya, lihat modelnya laki-laki. 11. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Malaikatnya sabar, masih tunggu. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya. Nah, inilah tipe laki-laki. Pakai logika. Untung malaikatnya gak suka tersinggungan kayak kita. Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Ayo saudara, kalau kita tersinggung bukan? Kurang ajar kamu. Tanya lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu angkuh. Laki-laki itu gak gampang percaya, laki-laki itu sombong. Maka itu dia tanya, engkaukah itu? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya seterusnya? Nah, semua suami yang istrinya sedang hamil, pakai kata Manoah ini kepada Tuhan. Apa yang harus kami perbuat untuk anak ini kalau dia sudah lahir nanti? Karena setiap anak menurut Yeremia 1 ayat 5 punya SK berbeda-beda dari kerajaan surga. Apabila suami, istri tidak pernah, ayah ibu nggak pernah tahu SK, celaka. Saya bacakan dulu SK-nya. Yeremia 1 ayat 5. Maka itu penting setiap orang tua tahu ini. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ada 3 fase proses terjadinya keturunan ilahi. Fase pertama, kalau Yeremia belum dibentuk dalam rahim, papa mama sudah menikah belum? Belum. Ini yang mengagetkan saya. Tahun 78 saya dapat pewahyuan ini. Bagaimana papa mama belum menikah, anaknya sudah dikenal Tuhan? Wah, ini luar biasa. 78. Waktu saya mimpin retret anak-anak remaja, Roh Kudus mewahyukan ini, saya sampai tak kagum. Jadi saudara, gabungkan nanti catat ayatnya tambahan Efesus 1 ayat 4. Dalam Efesus 1 ayat 4 jangan dibuka supaya kita nggak hilang Yeremia, nanti baca di rumah. Dikatakan begini, sebelum dunia dijadikan, ternyata Papa sudah memilih orang-orang di dalam Kristus supaya kudus dan tak bercacat. Nah, saya heran, kalau dunia belum jadi berarti Adam Hawa belum ada. Lalu siapa orang-orang ini? Ngerti sekarang? Jadi ternyata saudara di surga itu ada pribadi-pribadi khusus. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Itu urusan Tuhan. Masing-masing orang itu di hadapan Tuhan, rohnya ada di sana. Itu sudah punya SK. Lahir di bangsa apa, jadi apa, tahun berapa, pada masa apa. Nah, setiap kali waktunya tiba, maka Tuhan cari papa mama yang cocok untuk pribadi itu. Rahasia ini luar biasa. Ketika Yeremia tiba waktunya lahir, maka Tuhan cari papa mama. Oh, ini orang tua cocok. Ketika Simpson waktunya lahir, dia cari. Nah, cocoknya orang itu karena istrinya hormat pada suaminya, suaminya takut Tuhan, dititipi anak itu. Kemarin Keluaran 2 ayat 1 kita sudah baca, Musa anak keberapa? Anak ketiga. Tapi ditulis di Keluaran 2. Sebelum Musa lahir, Musa sudah ada. Ketika waktunya Musa lahir, Tuhan cari siapa papa mama yang cocok. Ada laki-laki keluarga Lewi, kawin dengan perempuan Lewi. Nah, ini cocok untuk anak ini. Maka itu keturunan ilahi jangan dibatasi dengan KB. Kalau saya mengkonseling pernikahan dan mereka benar, saya larang, jangan KB, pernikahanmu kudus. Nanti Tuhan titipi anak-anak yang hebat itu tadi. Yakin saudara, punya 30-40 anak seperti itu, hebat semua. Engkau gak pusing, engkau gak ada yang ngamen. Serius ini, benar saudara. Anak saya banyak, saya gak pernah kualat. Fase kedua, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan. Nah, yang mengagetkan ayat ini, semuanya pakai kata telah, dan telah. Sebelum mama papa kawin, aku telah kenal engkau.
Setelah mereka kawin, kamu dalam kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sekarang coba bayangkan, kalau semua keluarga Kristen benar menikah dan yang dikandung anak-anak kudus, percaya nggak mereka anak-anak yang baik gak akan ngerepoti? Coba jawab. Pasti. Karena dikuduskan sejak dalam kandungan. Fase ketiga, aku telah menetapkan engkau. Inilah SK-nya. Aku telah meng-SK-kan untuk engkau, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini apa yang saya tahu dari Alkitab. Anak saudara boleh 11, boleh 30. Kalau saudara benar di hadapan Tuhan, masing-masing anak sebelum lahir sudah punya SK. Katakan amin. SK-nya kan beda-beda. Maka itu doa Manoah betul. Beritahukan kepada kami apa yang kami buat kalau anak ini lahir. Karena mereka harus tahu SK-nya anak ini apa. Lalu orang tua mengarahkan kemana anak ini pergi. Hebat nggak Alkitab ini, saudara? Maka itu jangan takut punya anak banyak kalau saudara kudus dalam pernikahan dan kau masuk dengan benar. Wilayahnya ini yang saya kagum waktu Roh Kudus bicara, yaitu bangsa-bangsa. Jadi anak-anak kita ada di bangsa-bangsa, saudara. Yaitu dunia ini wilayah SK itu. Nabi nggak harus nabi, ini hanya untuk Yeremia. Nangkap sekarang kebenaran ini, saudara. Maka itu hierarki keluarga jangan dibolak-balik, karena ada anak-anak. Lukas 2:51, kalau mau buka silakan buka. Saya kagum pada satu kata di situ. Hari itu setelah Yesus ketemu, hilang 2 hari, masih ingat? Lalu dibawa pulang. Nah, ada kata, dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Buat saya, karena saya peneliti masalah anak-anak, saya tertarik pada firman itu. Lukas 3:23 menulis, sampai umur 30 tahun dia dalam asuhan orang tua di dunia ini. Nah, begini kesimpulan. Kalau Yesus saja butuh orang tua di dunia, apalagi kita dan anak-anak. Betul, saudara? Lagi sekali, kalau Yesus saja perlu orang tua untuk mengasuh sampai umur 30, apalagi anak orang. Tuhan saja perlu orang tua. Maka itu ketika setan merusak pernikahan, ada istilah single mother, orang tua tunggal. Mana ada orang tua tunggal? Orang tua mesti laki dan perempuan. Apa fungsinya orang tua? Catat 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-12, bukan 11. Saya akan baca mulai 7. Kalau kita baca pasal 1 ayat 1, tim ini siapa saja? Coba lihat sepintas pasal 1. Siapa saja? Paulus, Silvanus, dan Timotius. Laki semua bukan? Oke, ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah satu di antara kamu, sama seperti seorang ibu. Bagaimana? Mengasuh, nomor 2. Ketiga, merawati anaknya. Ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu. Nah, ini laki-laki, saudara, tapi jadi mama untuk jemaat. Dan mama punya 4 fungsi: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Kita lihat ayat yang ke-10. Inilah Papa, kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. 1. Betapa apa? Saleh. Ini ciri yang pertama. Saleh artinya rohani, hidupnya mewakili Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya godly, artinya hidup seperti Tuhan. Itu ciri yang pertama. Nomor 2, apa tadi? Adil. Nomor 3, tidak boleh bercacat. Kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapa terhadap anak-anaknya. Yang keempat, telah apa? Menasihati kamu. Yang kelima, telah apa? Menguatkan hatimu seorang semua orang. Yang keenam, ayat 12, dan meminta dengan sangat, artinya mendisiplin supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, inilah 4 fungsi mama, 6 fungsi papa. Coba kita lihat dari 2 pribadi orang tua ini, siapa pembentuk karakter? Coba lihat sepintas, siapa pembentuk karakter? Papa. Sekarang kita lihat 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin
supaya di mana